Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bonang Waspada Diligar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai integrasi numerik menggunakan aturan titik tengah dan juga aturan trapesium. Apa itu integrasi numerik? Jadi suatu metode yang memungkinkan aproksimasi kasus integrasi yang sulit dilakukan atau tidak diketahui cara menyelesaikannya. Misalkan kita belum pernah menghadapi seperti ini, apakah sangat sulit prosesnya, maka kita bisa menggunakan integrasi numerik ini. Hasil integral tertentu tanpa melakukan teknik integrasi. Jadi kita bisa dapat aproksimasi nilainya, hasil dari integral itu tanpa melakukan teknik integrasi. Tapi yang perlu dicamkan adalah ini integral tertentu ya, bukan yang tak tentu. Nah, ada beberapa metode untuk melakukan integrasi numerik, diantaranya adalah metode titik tengah, metode trapezoid, metode Simpson, dan metode kuadratur Gauss. Pada video kali ini kita akan membahas dua metode pertama, yaitu metode titik tengah dan juga metode trapezoid. Aturan titik tengah, jadi misalkan ada fx yang kontinu pada interval a sampai b ya. Jadi seperti ini fx, kurva a sampai b ya. Diberikan sebuah bilangan bulat integer n lebih besar dari 0 dan ditetapkan bahwa delta x itu rumusnya atau didefinisikan sebagai b min a per n, yang berarti dari sejumlah n interval di mana lebar setiap interval adalah delta x. Nah, jadi delta x misalkan b min a per n, n-nya misalkan ada 4 di sini ya. Di sini n-nya 4, maka intervalnya juga ada 4 nih. Intervalnya ada 4. Delta x-nya juga ada 4, berarti ini delta x untuk interval 1, nanti ada delta x untuk interval 2, ada delta x untuk interval 3 dan interval 4. Di mana MI adalah titik tengah interval ke I. Nah ini, MI berarti I-nya kita ganti misalkan 1, 2, 3, 4, itu adalah titik tengah pada interval ya, interval 1, 2, 3, 4, tengahnya itu MI, mengikuti nilai intervalnya interval keberapa gitu ya. Nah, setiap persegi panjang pada interval ke I memiliki luas di mana MI dimasukin ke Fx dikali delta X. Nah, jadi ini sama aja seperti tingginya. Ini masukin Fx ya. Maka kan dapat masukin nilai X pada M1 misalkan. Fm1 kan berarti nilai X pada M1 dapat Fx di sini. Kemudian dikali sama delta X ya. Gitu ya. Sama nanti misalkan M2, Fm2 dikali delta X, Fm3 dikali delta X, Fm4 dikali delta X. Jadi ini adalah nilai dari Fx-nya ketika dimasukin nilai M1, M2, M3, M4 seperti itu ya. Panjang pada interval A sampai B diberikan oleh Mn sama dengan sigma. Dari I mulai dari 1 sampai dengan N, jadi Fmi delta X. Jadi semua hasil dari perkalian interval ini, jadi nilai tengah interval dikali delta X-nya itu dijumlahkan semua gitu ya. Jadi karena di sini ada 4, berarti ini ditambah ini ya luasnya gitu ya. Luas 4 persegi panjang dijumlahkan. Jadi ini kan tadi Fmi delta X kan rumus persegi panjang ini. Nah, kemudian totalnya ya kita menjumlahkan semua luas persegi panjangnya. Sangat besar, yaitu misalkan N sampai dengan tak hingga, maka berlaku rumus yang ini pakai limit ya. Limit Mn sama dengan integral A sampai B Fx dx ya. Jadi ingat untuk integral A sampai B ya. Jadi misalkan di sini integralnya ini A sama dengan X0 sampai dengan B. Yang kita integrasi yaitu di dalam interval A sampai dengan B ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Aproksimasi integral 0 sampai 1 X kuadrat dengan aturan titik tengah menggunakan 4 subinterval. Hitung galat sejati absolutnya atau error sejatinya. Nah, oke, yang kita ketahui berarti sekarang interval ada 4 ya. Maka kita bisa gunakan rumus delta X sama dengan B min A per N. B-nya berapa? 1. Ini kan AB ya. 0 sampai 1 berarti A sampai B itu 0 sampai 1. Sehingga kita bisa masukkan rumus delta X. B min A 1 kurangi 0 per 4 sama dengan 1/4. B yang ini. Ya, kenapa kita bisa tentukan B-nya itu 1, A-nya itu 0 ya dari sini. Kemudian kita lihat subinterval yang terbentuk, kan subintervalnya ada 4. Maka jarak-jarak atau delta X-nya yaitu panjangnya tiap interval ya. Panjangnya tiap interval itu kan 1/4.
Berarti kita bisa mulai nih, misalkan tadi mulainya dari 0 kan, berarti 0 tambah 1/4, berarti ini interval pertama, 0 sampai 1/4. Kemudian berarti akhir dari interval 1 sama dengan awal dari interval 2, 1/4. 1/4 ditambah 1/4 kan untuk panjangnya interval kedua. Sama dengan 2/4 ya, 1/4 tambah 1/4 kan 2/4. 2/4 kita sederhanakan jadi setengah. Nah, kemudian setengah ini juga jadi awalnya dari interval ketiga. Tadi kan 2/4 ya, 2/4 tambah lagi 1/4, itu jadi 3/4. Maka interval ketiga itu dari setengah sampai 3/4. Kemudian 3/4 ini jadi awalnya interval keempat. 3/4 tambah 1/4 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Sehingga inilah 4 interval atau subinterval yang terbentuk. Nah, tiap titik tengahnya kita cari ya. Titik tengah setiap interval M1 sama dengan 1/8. Ya, ini kan sebetulnya tinggal 0 tambah 1/4 bagi 2 ya. 1/4 bagi 2 kan sama aja 1/4 kali 2 ya. 1/4 kali setengah. Kan 1/4 per 2. Ini kan dibagi 2 ya untuk cari titik tengah. 1/4 per 2 per 1 kan. Nah, dibalik jadi 1/4 kali setengah. 1/4 kali setengah kan sama saja dengan 1/4 bagi 2 ya. Sehingga 1/4 dikali setengah 1/8. Terus kemudian ini 1/4 tambah 2/4 ya. Berarti 3/4. 3/4 kali setengah sama kayak gini ya. Kali setengah atau dibagi 2. Berarti 3/4 kali setengah kan 3/8. 3 itu didapatkan dari 2/4 ditambah 3/4 sama dengan 5/4 ya. Jadi 5/4. Kemudian kita cari titik tengahnya yaitu setengah dibagi 2 ya. Berarti 5/4 dikali setengah sama dengan 5/8. Kemudian ini juga 3/4 ditambah 4/4 kan 7/4. 7/4 dibagi 2 atau 7/4 dikali setengah sama dengan 7/8 ya. Oke, kita lanjutkan. Sama dengan total luas persegi panjang ya. Jadi ini kan ada 4 persegi panjang berarti ya, karena ada 4 subinterval. Kita aproksimasi integral dengan mencari total luas persegi panjang, rumusnya ini tadi. Mn sama dengan sigma Fmi dikali delta X atau luas tiap persegi panjang atau tiap subinterval ya. Maka ini kita langsung aja M4. 4 dari 4 subinterval ya. Jadi N-nya 4. Kita langsung masuk ke rumus. 1/4 kan dari delta X ya. Delta X-nya kan 1/4 semua. Maka selalu delta X-nya sama 1/4. Kemudian kita tinggal masukkan Fmi. Fmi yaitu Fm1 dulu 1/8. Terus Fm2 3/8. Fm3 5/8. Fm4 7/8. Kemudian kita lakukan perhitungan. Maka kan ini Fx ya. X-nya apa sih? X kuadrat ini. Maka 1/8 dimasukin ke sini sama dengan 1/8 kuadrat yaitu 1/64. Kemudian ini 3/8 kuadrat sama dengan 9/64. Kemudian 5/8 kuadrat sama dengan 25/64. Kemudian 7/8 kuadrat sama dengan 49/84. Kemudian jadilah seperti ini ya. 1/4 dikali 1/64 ditambah 9/64 ditambah 25/64 ditambah 49/84. Maka hasilnya 1/4 dikali 84/64 sama dengan 84/256 sama dengan 21/64. Jadi ini total luas persegi panjangnya. Kemudian kita udah dapat nih ya luas persegi panjangnya. Atau ini disebutnya hasil integrasi. Ini aproksimasi nilai integrasi ini nih X kuadrat pada interval 0 sampai 1. Ini 21/4 menurut menggunakan aturan titik tengah nih. Kemudian kita bedakan sama nilai eksak aslinya. Nilai aslinya atau nilai betul-betul yang benar dari X kuadrat. Nah, jadi kita integralkan kan X kuadrat integralkan 1/3 X pangkat 3. Terus kita masukkan intervalnya 1, 0 sampai 1 ya. Itu hasilnya 1/3. Nah, sehingga kita bisa cari error sejati absolutnya. Yaitu caranya adalah diabsolutkan. Jadi kita cari selisih antara nilai eksak, error eksak atau nilai eksaknya si integral ini dikurangi dengan nilai aproksimasi. Ya, jadi 1/3 dikurangi 21/64 sama dengan 1/92. Nah, kurang lebih 0,0052. Jadi ini hasilnya ya. Jadi kita bisa lihat bahwa nilai aproksimasi ini sudah cukup dekat ya.
hanya beda atau selisih 0,0052, sangat kecil ya selisihnya. Jadi ini adalah bukti bahwa kita bisa mencari nilai suatu integral menggunakan aproksimasi dengan cara aturan titik tengah. Oke, kita lanjutkan ke metode yang berikutnya, yaitu aturan trapesium. Setiap interval dari aturan trapesium ini membentuk sebuah trapesium alih-alih persegi panjang sebagaimana pada aturan titik tengah. Jadi bukan lagi persegi panjang ya, seperti di aturan titik tengah, tapi ini jadi bentuknya trapesium. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kita lihat nih interval 1 kan x0 sampai x1 bentuknya trapesium ya. Cuman ini berdiri, biasanya trapesium kita kalau dirotasi ke arah kiri ya, jadi tiduran. Nah, seperti ini. Jadi ini trapesium semua ya. Seperti mengikuti kurva lah gitu ya. Ini trapesium, trapesium, trapesium ya. Luas trapesium pada subinterval I diberikan oleh rumus ini. Tengah delta X dikali fxi min 1 ditambah fxi. Ya, jadi selalu berkurang, misalkan x4, x itu S4, berarti nanti dijumlahin dengan sebelumnya, dijumlahkan dengan sebelumnya kan x4 dikurangi 1 kan x3, nanti x3 dikurangi 1 x2 gitu ya. Nah, di sini delta X sebagai tinggi trapesium. Ini kan kalau misalkan dirotasi tadi ke arah kiri, ini jadi tinggi trapesium ya. Trapesiumnya ini miring, sisi miringnya di sini ya. Kita biasanya melihat trapesium begitu bentuknya, ini hanya saja berdiri gitu ya. Biasanya tiduran, kita rotasi ke arah kiri. Sehingga total luas trapesium pada interval A sampai dengan B, di mana di sini x0 sama dengan A, di sini ya. Ini A, dan xn atau x terakhir itu B di sini. Sini contohnya berarti x4, Tn-nya 4. Maka rumusnya ini. Tn atau luas trapesium N dengan interval N delta X per 2 fx0, ini kan fx0 ditambah 2 fx1, ini x1 ya. Kita kan nyari tingginya kan, x0 dimasukkan kan dapat ini nilai ini ya. Dimasukin ke fx, x0 dapat ini. X1 dimasukin ke fx dapat yang ini nilai ini, x2 juga dapat di sini titik ini, x3 dapat nilai ini, x4 dimasukin ke fx dapatnya sini ya. Ini kalau misalkan kita perhatikan rumusnya ada yang x0-nya f-nya tidak dikali 2. Kenapa? Karena x0, nilai x0-nya hanya digunakan untuk interval 1 ya. Untuk interval 1, sedangkan fx1 itu digunakan oleh 2 trapesium. Jadi digunakan oleh interval 1 sama interval 2. Ya, jadi untuk mencari luas trapesium ini kan juga menggunakan sisi ini ya, x1, x0 dan x1. Nah, untuk trapesium yang kedua atau interval kedua, x1-nya dipakai lagi kan sebagai sisi trapesium ini, sehingga ini dikali 2. Begitupun juga x2 dipakai oleh 2 trapesium sehingga dikali 2. Nanti x3 juga dan seterusnya, ini xn-1, di sini kasusnya x3 juga dipakai 2 sisi. Baru pas nyampe n itu dia sisi terakhir hanya digunakan oleh trapesium ini, sehingga yang terakhir juga tidak dikali 2. Seperti itu ya. Kemudian kita juga sebetulnya bisa cari xi sama dengan A ditambah I delta X. Nanti kita lihat seperti apa. Nanti kita lihat langsung di contoh biar tidak bingung. Jika banyaknya interval sangat besar n sama dengan tak hingga, maka berlaku sama seperti aturan titik tengah, ada kita menggunakan limit untuk mencari itu ya. Luas atau integral dari ini Tn ya. Tn kan berarti ini luas semua trapesium ya, seluruh trapesium pada interval A sampai dengan B. Oke, kita lanjut ke contoh. Nah, contohnya kita gunakan yang sama dengan yang tadi aturan titik tengah, karena kita bisa nanti akhirnya membandingkan mana yang lebih teliti ya, karena nanti beda kasus kita bisa gunakan beda aturan gitu ya. Maka ini sama, soalnya kita udah tahu bahwa delta X-nya sama dengan 1/4 ya, seperti contoh soal pertama. Kemudian kita sudah tahu juga subinterval yang terbentuk berarti ada 4 ya. Ini adalah intervalnya, sama. Nah, karena pada trapesium ini kita tidak menggunakan interval ya, kita gunakan x0, x1, x2, x3, x4. Maka ini kita dapetin ya, x0 kan sisi paling kiri nih, awalnya dari interval 1 ya. Nah, itu adalah x0. Kemudian x1-nya apa? Oh, akhir dari interval 1, awal dari interval 2 yaitu 1/4. Kemudian x2 itu adalah akhir dari interval 2 dan awal dari interval 3. Ini 1/2 itu dari 2/4 ya. Kemudian 3/4 itu adalah akhir dari interval 3, tapi awal juga dari interval 4, dan x4 adalah akhir dari interval 4. Nah, ini kita sebetulnya juga bisa dapatkan pakai rumus xi ini.
Misalkan XI kita ganti 0 ya. Ini XI kita masukin I-nya jadi 0, maka X0 sama dengan A-nya 0, ditambah I-nya 0, dikali delta X seperempat. Nah ini kan 0 tambah 0 dikali seperempat ya 0 ya, hasilnya seperti itu. Kemudian misalkan X1, I-nya kita ganti X1 ya, 1. Berarti X1 sama dengan A, 0 ditambah 1 dikali seperempat. Maka 0 ditambah 1, I-nya kan 1 contohnya sekarang, dikali seperempat, berarti seperempat. Kemudian misalkan I-nya jadi 2, X2 sama dengan A-nya 0, ditambah 2 dikali seperempat. 2 kali seperempat kan 24, 2/4 sama dengan setengah, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya, mencari XI. Bisa pakai, oh ternyata masing-masing X itu pada akhir intervalnya saja gitu ya. Nah, pada awal interval salah. Jadi X0 kita ambil nilai awal intervalnya, X1 kita ambil awal intervalnya, X2 juga awal intervalnya, X3 awal intervalnya, dan X4 akhirnya. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya ini cuma hanya penjumlahan dari 0, jadi bertambah gitu ya. 0 ditambah seperempat, nanti seperempat lagi, ditambah dan seterusnya dapat ini gitu ya. Seperempat ditambah seperempat, dari 2/4, 2/4 tambah seperempat, 3/4. 3/4 ditambah seperempat, 4/4, jadi nilainya 1 ya. Maka kita cari aproksimasinya ya dari integral ini menggunakan rumus trapesium yang ini ya. Oke, jadi kita tinggal masukkan, oh soalnya kan ini 0 sampai 1 X kuadrat dx sama dengan setengah ya, 1/2 dikali delta X. Ini kan sebetulnya delta X per 2 kan setengah dikali delta X. Delta X-nya itu 1/4. Kemudian kita masukin Fx0, Fx0-nya 0, masukin Fx1, X1-nya 1/4, kemudian selanjutnya Fx2 ya, setengah, kemudian Fx3, 3/4, nanti Fx4, 1. Nah ini yang 2, 2, 2 ini karena 1/4 ini dipakai pada 2 interval ya, tadi seperti penjelasan sebelumnya ya. Kemudian kita hitung, ini dapatlah 1/8 dikali 0 kan 0 dimasukin ke X kuadrat 0, terus 1/4 dimasukin X kuadrat 1/16, 1/2 dimasukin X kuadrat 1/4, 3/4 dimasukin X kuadrat 9/16, kemudian 1 dikuadratkan 1. Maka dapatlah nanti dijumlahkan ini jadi 11/32. Jadi inilah adalah hasil aproksimasi integral X kuadrat dari interval 0 sampai 1 menggunakan aturan trapesium. Kita sudah tahu nilai eksaknya. Pada contoh sebelumnya kan sama ya, 1/3, berarti kita tinggal cari selisihnya, selisih errornya. Berarti 1/3 dikurangi 11/32 sama dengan 1/96, sama dengan 0,0104. Dari contoh kasus ini, yang lebih teliti tadi yang aturan titik tengah ya, 0,00502, lebih kecil ya errornya. Ini sedangkan ini 0,01. Nah, tapi sudah cukup kecil ya. Jadi ini adalah dua cara untuk mencari nilai integral tanpa menghitung integral ya. Jadi tergantung kasusnya nanti mau menggunakan aturan yang mana. Baik, kita sudah sampai pada akhir video. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.